Malam ini, perlahan dunia di sekelilingmu mereda. Lampu-lampu kota seperti mengecil, menyisakan ruang bagi malam untuk bernafas lebih dalam. Sekarang, kamu memasuki keheningan yang nyaman, memeluk seperti kabut tipis yang merayap lembut di antara pepohonan. Udara terasa sedikit lebih dingin, lebih jernih, seolah kamu sedang berdiri di sebuah dunia yang tidak lagi mengenal hiruk-pikuk modern. Di antara ketenangan itu, kamu akan mendengarkan sebuah kisah dari dunia yang terlupakan. Dunia yang hidup jauh sebelum kota, sebelum tulisan, bahkan sebelum sejarah sendiri tahu cara merekam waktu. Bayangkan bumi dalam bentuk yang paling liar. Hutan-hutan yang begitu padat, hingga matahari hanya menembus sebagai serpihan cahaya. Langit yang dipenuhi angin keras membawa aroma lumut, salju, dan tanah basah. Sekitar 50 tahun yang lalu, ketika zaman es masih menggigit daratan dengan ujung taringnya yang panjang dan dingin, hidup sebuah kelompok Neandertal yang berjuang mempertahankan hangatnya kehidupan di tengah kegelapan yang mendominasi siang maupun malam. Mereka hidup sederhana, namun penuh kebijaksanaan kuno yang lebih tua dari kata, lebih tua dari cerita. Tubuh mereka kuat, tangan mereka keras oleh batu dan tulang. Mereka berjalan perlahan di antara lembah yang ditutup salju, mengikuti jejak binatang besar, membaca arah angin, dan selalu mencari tempat di mana api tidak padam. Di antara kelompok itu, mereka membangun kehangatan melalui kerjasama, membentuk ritme hidup yang sinkron dengan ritme alam liar yang terus berubah. Pada suatu malam yang panjang, ketika bulan setengah tertutup kabut dan angin menerbangkan serpihan salju seperti abu putih, kelompok itu berkumpul di sekitar sebuah api unggun kecil. Api itu bukan hanya sumber hangat, tetapi pusat kehidupan, tempat rasa takut dilebur, tempat ingatan diwariskan, dan tempat jiwa mereka merasa utuh. Batu-batu besar beradu di tangan mereka ketika mereka mengasah alat, menghasilkan bunyi yang teratur, lembut, namun penuh keteguhan. Di sekeliling mereka, suara angin yang menembus celah-celah batu terasa seperti bisikan dari dunia yang lebih tua lagi. Di antara kerumunan itu,
ada satu Neandertal muda. Tubuhnya lebih kecil dari para pemburu dewasa, tetapi matanya menyimpan pantulan api yang berbeda, lebih dalam dan lebih ingin tahu. Ia bukan pemburu terkuat, bukan pula pengrajin paling mahir, namun ia memiliki sesuatu yang jarang, kepekaan terhadap dunia yang tidak terlihat. Malam itu, ia duduk sedikit menjauh dari lingkaran api, seolah mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Semesta di sekelilingnya tidak hanya berupa dingin, gelap, dan bebatuan. Baginya, dunia itu penuh tanda-tanda. Ada gerakan halus asap, arah angin, kilau dari bara, dan suara kecil dari jauh yang menyelinap melalui pepohonan beku. Malam itu, ketika api unggun menari dengan nyala kecilnya, ia menyerap setiap detik sebagai sesuatu yang sakral. Gemerisik dedaunan kering yang tersapu angin terdengar seperti langkah-langkah makhluk yang sudah lama hilang. Langit yang berat oleh awan terasa seperti tirai antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata yang sedang bergerak pelan. Ia merasakan seolah bumi sendiri sedang bernafas, pelan, dalam ritme yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dalam pandangan sang Neandertal muda, setiap elemen malam itu punya cerita. Api membawa kisah tentang cahaya pertama yang pernah dikenal leluhurnya. Batu yang saling beradu membawa ingatan tentang tangan-tangan kuno yang mengajarkan cara bertahan hidup. Angin yang menggigit kulit membawa pesan tentang tempat-tempat jauh yang tidak pernah mereka jelajahi. Dan kegelapan yang melingkupi mereka bukanlah ancaman, tetapi ruang luas di mana dunia-dunia lain mungkin hidup berdampingan. Malam itu, tanpa kata, tanpa suara, ia menjadi penjaga cerita. Cerita yang tidak pernah diucapkan, namun diam-diam diwariskan melalui tatapan, melalui gerak tangan, melalui keheningan yang penuh makna. Di tengah malam zaman es yang beku dan liar, ia menyadari bahwa setiap manusia, betapapun purbanya, membawa cahaya kecil di dalam dirinya. Cahaya yang menjaga keberlangsungan hidup, generasi ke generasi, hingga mencapai malam ini. Dan malam ini,
saatnya kamu mendengarkan kisah yang hampir hilang dari ingatan dunia. Jauh sebelum dunia mengenal kota dan bahasa tertulis, daratan bumi dipenuhi salju tebal yang menutupi segala sesuatu, seperti selimut putih yang tidak benar-benar mencair. Di kejauhan, hutan pinus berdiri rapat dan gelap, menghalangi angin utara yang terus bergerak dari puncak gunung. Di tengah lanskap liar itu, ada sebuah gua yang menjadi rumah bagi kelompok kecil Neandertal. Dinding gua menyimpan hangat dari bara-bara lama yang masih meninggalkan noda hitam. Di lantainya, kulit hewan disusun rapi sebagai tempat tidur. Sementara tulang-tulang besar dipakai sebagai struktur sederhana untuk menggantungkan makanan. Di sanalah mereka hidup, sebuah komunitas kecil, rapat, dan saling menjaga satu sama lain. Bukan karena aturan, tetapi karena naluri kuno yang mengalir kuat di dalam mereka. Tubuh mereka kokoh, lebih pendek dibanding manusia modern, tetapi jauh lebih kuat dan padat. Lengan mereka diciptakan untuk mengangkat batu berat, menebas semak beku, atau menarik hewan buruan yang ukurannya jauh lebih besar dari mereka. Jari-jari mereka tebal, tetapi penuh kecermatan saat mengukir alat batu. Dalam hidup sehari-hari, mereka menunjukkan kecerdasan praktis, kemampuan memilih batu yang tepat, membaca arah angin, dan mengetahui mana bagian hewan yang bisa disimpan untuk bertahan hidup dalam musim dingin panjang. Namun di balik kekuatan itu, mereka adalah makhluk yang pemalu, sensitif, dan penuh rasa sayang terhadap keluarga. Mereka tidur saling menempel untuk berbagi kehangatan. Mereka merawat anggota yang terluka, bahkan yang sudah tua, karena bagi mereka, hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang tetap bersama. Neandertal tidak berbicara seperti manusia modern. Suara mereka tidak teratur seperti bahasa kita, tetapi ritmis, campuran geraman lembut, nafas panjang, dengusan pendek, gerakan tangan, dan tatapan mata yang menyampaikan maksud lebih jelas daripada kata-kata. Setiap suara kecil, seperti geseran batu, setiap perubahan tempo nafas mengandung arti. Komunikasi mereka adalah bahasa naluri, bahasa tubuh, dan bahasa hati. Dan malam itu, ketika api unggun kembali menyala di depan gua mereka,
hangatnya menjilat dinding-dinding batu yang dingin. Neandertal muda itu mulai menceritakan hari dalam hidupnya. Tanpa dialog, tanpa kata, hanya dengan gerakan kecil yang penuh makna. Ia membuka kembali pengalaman yang ia lalui di dunia purba yang liar, namun penuh keteduhan yang kuno. Pagi di dunia Neandertal bukan dimulai oleh cahaya terang, tapi oleh udara dingin yang merayap perlahan-lahan masuk ke celah-celah gua. Si Neandertal muda membuka mata ketika embusan tipis dari luar menyentuh kulitnya, membuat tulangnya menggigil kecil. Di sudut gua, api semalam hampir padam, menyisakan bara merah yang berdenyut pelan seperti jantung yang kelelahan. Dalam gerakan hati-hati, ia merangkak mendekat, menambahkan serpihan ranting kering dan meniup perlahan. Hangatnya kembali hidup, mengusir sedikit kikil pagi yang begitu tajam. Di sekelilingnya, keluarganya masih tidur berdekatan, saling menumpuk untuk mempertahankan panas tubuh. Ia menyelipkan sedikit kulit hewan ke tubuh adiknya yang paling kecil, memastikan ia tetap hangat. Momen kecil itu bukanlah tugas, tetapi naluri lembut yang sudah tumbuh sejak lahir. Menjaga yang lemah adalah bagian dari hidup. Ketika matahari akhirnya mengintip lewat sela pepohonan yang jauh, kelompok itu bersiap untuk berburu. Tidak ada aba-aba, tidak ada perintah lantang. Semua bergerak dengan ritme yang sudah mereka pahami sejak lama. Bahasa kuno yang tersusun dengan gerakan kepala, lirikan mata, dan suara nafas yang saling memberi isyarat. Mereka berjalan beriringan, membaca angin untuk mengetahui arah bau hewan, memeriksa tanah untuk mencari jejak samar, dan berhenti sejenak setiap kali suara kecil dari hutan menandakan sesuatu. Tidak ada ketegangan, hanya keheningan yang padu dengan alam. Bahkan saat mereka mengikuti jejak rusa, semuanya terasa lebih seperti meditasi daripada perburuan. Setiap langkah adalah kesadaran. Setiap nafas adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Sepulang dari perburuan kecil itu, sang Neandertal muda itu memberikan sedikit daging lembut untuk adiknya. Anak kecil itu menyambut dengan suara klik pelan.
ciri khas Neanderthal ketika mereka sedang senang. Ia membalas dengan suara serupa, ritme kecil yang bagi mereka sudah cukup untuk dianggap canda. Saat siang bergerak perlahan, ia duduk di dekat pintu gua dengan batu serpih di tangan. Dengan ketelitian luar biasa, ia memukul permukaan batu, mengikis, memoles, lalu mengikis lagi. Gerakannya lambat, sabar, penuh fokus. Setiap serpihan yang jatuh adalah bagian dari proses panjang. Alat yang mereka buat bukan sekedar benda, tetapi hasil perhatian mendalam pada detail. Neanderthal mungkin hidup di alam liar, namun tangan mereka ahli dan sensitif. Ketika gelombang sore tiba, ia berjalan menyusuri sungai yang mengalir di bawah tebing. Airnya jernih dan dingin, membawa pantulan langit pucat. Ia mengamati kawanan rusa yang menunduk minum di seberang, mendengar dedaunan bergerak, dan merasakan ritme alam mengalir bersamanya. Dalam keheningan itu, ia belajar melalui angin, air, dan cahaya. Malam perlahan turun di atas dataran beku itu, membawa kesunyian yang lebih dalam dari pagi manapun. Angin yang sejak siang bertiup kencang, kini mereda, menyisakan suara halus pepohonan pinus yang bergesekan. Neanderthal muda itu duduk dekat api unggun bersama keluarganya. Nyala api menari perlahan, memantulkan cahaya ke dinding gua dan menciptakan bayangan yang bergerak lembut seperti roh-roh tua yang sedang bercerita. Di sekelilingnya, anggota kelompok lain juga duduk sambil menghangatkan tubuh, melapisi malam yang dingin dengan kehadiran yang menenangkan. Api unggun selalu menjadi pusat kehidupan mereka, tempat rasa takut dilebur dan harapan kecil ditempatkan. Dalam kehangatan itulah sifat paling manusiawi mereka terlihat jelas. Sebuah sifat yang meski dipisahkan oleh 50.000 tahun, tetap terasa familiar bagi kita. Mereka takut kehilangan. Mereka memahami rapuhnya hidup di zaman es. Setiap kali ada pemburu yang tidak kembali sebelum matahari tenggelam, udara di dalam gua berubah tegang. Nafas menjadi lebih berat.
Pandangan saling bertemu untuk memastikan semua masih ada. Mereka juga punya kasih. Ketika yang tua terluka atau kehilangan kekuatan, mereka tidak ditinggalkan. Tangannya yang kokoh mengangkat, mendukung, merawat. Mereka menyuapi anak-anak mereka dengan lembut, membenarkan kulit hewan di tubuh mereka agar tetap hangat, dan menyentuh kepala mereka dengan tepukan yang sederhana namun penuh cinta. Dan mereka punya mimpi, meski bukan mimpi panjang tentang masa depan yang jauh seperti kita. Mimpi mereka sederhana, tetapi tulus. Menemukan makanan yang cukup untuk besok. Menjaga keluarga tetap hangat. Melihat anak-anak tumbuh kuat. Dalam kesederhanaan itu, ada nilai kemanusiaan yang sama yang kita bawa hari ini. Keinginan untuk bertahan, berkembang, dan mencintai. Malam itu terasa lebih khusus dari biasanya. Neandertal muda itu menatap ke arah langit yang terbuka di luar mulut gua. Bintang-bintang menampakkan diri di balik awan tipis. Berkilau di atas hamparan salju yang memantulkan cahaya mereka dengan lembut. Ia memandanginya lama, seperti sedang mencari sesuatu. Atau mungkin sedang merasa ditemukan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ada rasa ingin tahu dalam tatapannya. Sebuah rasa yang juga dimiliki manusia modern. Dorongan untuk memahami dunia. Untuk bertanya tanpa harus tahu bagaimana mengucapkannya. Di balik tubuhnya yang kuat dan garis wajah yang berbeda, ia memiliki jiwa yang mengenali keindahan, keajaiban, dan misteri malam. Di dekatnya, keluarganya bersandar satu sama lain. Suara-suara kecil, klik lembut, dengusan pendek, nafas panjang menjadi bahasa keakraban. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata, tetapi mampu menyampaikan kenyamanan yang paling besar. Aku di sini. Kamu aman. Neandertal sebenarnya memiliki otak yang besar. Hampir sebanding dengan manusia modern. Bahkan dalam beberapa bagian lebih besar. Mereka penuh rasa ingin tahu, peka terhadap perubahan alam, dan mampu memahami pola-pola yang rumit. Mereka bukan makhluk primitif yang bodoh seperti yang sering digambarkan.
Mereka merasakan dunia dengan cara mereka sendiri. Kadang lebih sunyi, lebih intuitif, tetapi tetap penuh makna. Dan saat malam semakin dalam dan api mengecil, Neanderthal muda itu merapatkan dirinya pada keluarga. Dalam kegelapan yang membungkus mereka, ia merasakan sesuatu yang sudah dirasakan oleh manusia di sepanjang sejarah. Kebutuhan untuk dekat, untuk aman, untuk saling menjaga. Dan dari ribuan tahun yang memisahkan kita, ternyata kita tidak begitu berbeda. Walau ia hidup 50.000 tahun yang lalu, Neanderthal muda itu seolah ingin menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang mendengarkan kisah ini, bahwa manusia, siapapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, dalam zaman apapun mereka berada, selalu belajar dari malam, dari keheningan, dari langit yang luas, dari momen ketika dunia mereda dan hati menjadi lebih jujur. Di tengah api unggun yang perlahan meredup, ia duduk bersama keluarganya dengan rasa aman yang sederhana, tapi dalam. Kehangatan tubuh yang saling bersentuhan, hembusan nafas pelan yang saling berbalas, dan cahaya api yang memantulkan warna keemasan pada wajah-wajah lelah mereka. Semua itu menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah bahasa universal. Tidak perlu kata, tidak perlu penjelasan panjang. Rasa aman ditemukan dalam kedekatan, bukan dalam masa. Malam itu, ketika ia memandangi bintang jauh di atas hamparan salju, ada sesuatu dalam dirinya yang terhubung dengan sesuatu di dalam dirimu hari ini. Perasaan bahwa hidup selalu lebih besar dari apa yang tampak. Bahwa kegelapan bukan ancaman, tetapi ruang tempat manusia belajar, merenung, dan memahami dirinya sendiri. Dan bahwa setiap makhluk, bahkan yang hidup puluhan ribu tahun sebelummu, juga pernah duduk seperti itu. Diam, hangat, dan penuh rasa ingin tahu. Perlahan dunia Neanderthal itu mulai kabur. Api unggun menyusut menjadi bara merah. Angin zaman es menjauh, menghilang di balik hutan pinus yang gelap. Bayangan gua memudar seperti mimpi yang terlepas dari genggaman. Namun jejak hangatnya tetap tinggal. Rasa lembut tentang keluarga, tentang kebersamaan,
tentang makhluk purba yang ternyata memiliki hati yang tidak begitu berbeda dari manusia masa kini. Dan kini, perlahan kamu kembali ke ruangmu, ke nafasmu, ke tubuhmu yang sedang beristirahat. Namun, sesuatu dari masa lalu itu masih menempel. Seperti serpihan cahaya yang dibawa pulang dari perjalanan jauh ke dunia yang terlupakan. Kamu baru saja mengunjungi malam kuno yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Kamu berjalan melalui salju zaman es, duduk di depan api unggun yang sudah padam ribuan tahun lalu, dan merasakan kehangatan keluarga yang tidak pernah kamu ketahui. Tapi entah bagaimana terasa familiar. Dan di antara semua itu, satu pesan tetap hidup, bahwa manusia selalu menemukan dirinya kembali melalui malam, melalui keheningan, melalui kehangatan, dan melalui kisah-kisah yang mengingatkan bahwa kita semua berasal dari tempat yang sama, hati yang merindukan kedamaian. Malam perlahan menutup kembali dunia yang tadi kamu kunjungi. Gua hangat, api unggun kecil, dan langit berbintang zaman es terasa mundur perlahan. Seperti ditarik kembali ke dalam kabut waktu. Namun kehangatannya masih tertinggal di nafasmu, di dadamu, di cara tubuhmu merespon sunyi. Sekarang kamu kembali ke malammu sendiri, namun dengan hati yang sedikit lebih tenang. Rasakan tubuhmu kembali menyatu dengan ruangan ini. Nafasmu stabil. Malam modern di sekitarmu punya kedamaian yang sama, seperti malam kuno itu. Dan saat kamu memejamkan mata, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ketenangan selalu ada, selama kamu mau menemuinya dalam sunyi. Selamat beristirahat.